Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih la tu'addu wa la tuhsa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, marilah kita senantiasa tetap bertakwa kepada Allah. Takwa yang bisa mendorong kita untuk berbuat lebih baik dan lebih banyak sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Dengan rajin mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, marilah kita bersyukur kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik segera kita kerjakan dan mana yang buruk segera kita tinggalkan, dan kita bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri panggilannya yang berupa salat Jumat sebagaimana yang akan kita kerjakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin ahli Jum'ah yang berbahagia, khutbah yang akan kami sampaikan ini menerangkan tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai hamba Allah wajib berikhtiar untuk berusaha memperbaiki taraf hidup kita sebaik mungkin agar kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, dan juga kita wajib melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai rasa penghambaannya kepadanya dengan mengharapkan ridhonya untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang di dalamnya terdapat suatu peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam, di mana pada bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam di bulan Rajab, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang telah kami kelilingkan agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat pertama. Ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa Rasulullah SAW memang semata-mata diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sangat singkat untuk menguji iman para sahabat saat itu dan juga iman kita pada masa sekarang. Bagi orang yang memiliki iman sempurna akan bertambah imannya, tetapi bagi orang yang imannya rapuh, yang masih ragu, akan berpaling dan tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Sebagai salah satu gambaran agar kita dengan mudah untuk menerima kenyataan peristiwa besar yang telah dialami oleh Rasulullah SAW, marilah kita renungkan sejenak tentang jalannya jam, jalannya waktu atau yang lainnya
di mana secara wajar jalannya jam itu selama 1 hari 1 malam sebanyak 24 jam. Tetapi apabila kita menjalankannya dalam 1 menit saja sudah mencapai berpuluh-puluh jam. Itulah suatu gambaran yang mudah diterima oleh akal. Jadi perjalanan Rasulullah SAW itu apabila kehendaknya sendiri, keinginannya Rasulullah SAW sendiri pasti tidak akan pasti bisa terjadi sebagaimana jalannya jam secara wajar atau berjalannya sendiri. Tetapi apabila menurut kehendak Allah, sesingkat apapun Allah akan berkuasa melaksanakannya. Seperti jam yang kita putar menurut kehendak kita, dalam 1 menit saja sudah bisa mencapai berpuluh-puluh jam. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, marilah kita manfaatkan yang sebaik-baiknya sisa-sisa hidup kita. Sisa-sisa hidup kita ini untuk memperbanyak amal perbuatan yang baik. Karena siapa tahu kita akan kedatangan masa di mana saat itu ada seseorang yang di pagi hari beriman, kemudian di petang hari dia menjadi kafir. Dan di pagi hari kafir, di petang hari beriman. Dia telah menjual agamanya dengan harta benda atau kemewahan dunia. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, badiru bil a'mali sholihati fasatakunu fitanun kakita'il laili mudlimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yusbihu mu'minan wa yamsi kafiron yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, rawahu Muslim. Yang artinya, bergegaslah kalian untuk beramal soleh, karena pada saatnya nanti akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang di pagi harinya beriman lalu pada sore harinya berubah menjadi kafir. Dan orang yang pagi harinya kafir kemudian di sore harinya beriman. Dia menjual agamanya dengan harta dunia, kemewahan harta dunia. Al-Hadis. Kesimpulan hadis tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwa kita dianjurkan senantiasa tetap memperbanyak amal soleh. Karena pada suatu saat akan terjadi fitnah yang sangat mengerikan, yaitu ada orang yang di pagi hari masih beriman tetapi pada sore harinya sudah berubah menjadi orang kafir karena dia menjual agamanya dengan kemewahan harta dunia tadi. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dengan datangnya bulan Rajab ini marilah kita lebih bersyukur kepada Allah atas kedatangannya, karena dengan mengenang peristiwa yang sangat besar di bulan tersebut, yaitu Rasulullah SAW diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu yang semula 50 waktu dalam sehari semalam, tetapi karena kebijaksanaan beliau diusulkan kepadanya sehingga berangsur-angsur dikurangi hingga akhirnya tinggal 5 waktu. Hanya 5 kali dalam sehari semalam yang pahalanya tetap sama dengan 50 waktu tersebut. Apabila kita renungkan tentang nilai perintah sholat dengan perintah-perintah yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, akan memperoleh kesimpulan bahwa perintah sholat nilainya lebih tinggi nilainya lebih agung dibandingkan perintah-perintah yang lain, karena perintah sholat diterima langsung dari Allah. Adapun perintah zakat, puasa, dan haji diterima melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dalam melaksanakan perintah sholat maupun perintah lainnya, agar kita merasa ringan dalam mengerjakannya, hendaklah kita anggap sebagai kebutuhan kita sendiri dan jangan dianggap sebagai beban, sebagai kewajiban, karena apabila dianggap sebagai kewajiban akan merasa berat jadinya.
Tetapi apabila kita anggap sebagai kebutuhan hidup kita, sholat itu merupakan kehidupan kita, sholat itu merupakan kebutuhan kita, maka akan terasa ringan untuk mengerjakannya. Karena merasa butuh terhadap pahalanya tersebut, karena merasa pahalanya itu sangat penting bagi kita, amal kita untuk bekal nanti di akhirat. Adapun mengenai contoh sebelum Rasulullah SAW diisrokan, beliau beroperasi, beliau dioperasi oleh malaikat atau dibersihkan hatinya, menandakan dan mencontohkan kepada kita apabila kita akan mengerjakan sholat, kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu, membersihkan hati kita dari kesibukan dunia karena akan menghadap Allah, sebagaimana Rasulullah SAW akan menghadap kepada Allah untuk menerima perintah sholat. Kesimpulan terakhir, Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu, dan sholat tersebut merupakan mu'rajnya semua orang Islam. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan sholat diibaratkan seperti kita menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua sholat kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dianjurkan kalau kita kepingin sholat kita diterima oleh Allah, kita usahakan sholat untuk berjamaah. Jangan menyia-nyiakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah adalah salah satu merupakan diterimanya sholat kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan diiringi dengan hidayah, taufik dan ridhonya Allah, serta ada manfaatnya bagi kita sekalian, bagi keluarga kita sekalian, dan kaum muslimin muslimat. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli